damai dan pengampunan Tuhan untuk kita semua. Salam damai. Karena ku tahu pada
Ibadah ini kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salam, hai umat yang dikasihi. Salam, hai keluarga yang diberkati. Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, masih dalam momen bulan keluarga, pada minggu ini kita akan belajar mengenai mengelola kekuasaan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga sesuai kapasitas dan perannya memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan di dalam keluarga. Kekuasaan yang dimiliki itu berasal dari Allah. Karena itu hendaknya kekuasaan dikelola agar Tuhan dimuliakan dan damai sejahtera ada di tengah keluarga. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat yang ke-5 sampai ke-7 demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Mari kita bersama memanjatkan doa pengakuan dosa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat demi berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, baik bagi kami maupun bagi keluarga kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Engkau tidak berpaling dari kami. Kami sungguh bersyukur. Dan kami pun bersyukur karena saat ini kami mendapat kesempatan untuk beribadah bersama.
Kami bersyukur Engkau berkenan membuka diri untuk menerima kami, menyambut kami. Kami bersyukur Engkau ada bersama dengan kami, berkenan untuk mendengar pujian kami, doa kami, bahkan Engkau berkenan untuk berfirman kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk saat yang istimewa ini yang Tuhan berikan kepada kami. Namun ketika kami menenangkan diri mengingat kebaikan-Mu, kami menyadari betapa banyak perkataan dan tindakan kami yang melukai hati Tuhan. Betapa banyak perkataan dan tindakan kami yang tidak menjadi berkat, tidak membangun hidup sesama kami, tetapi justru melukai mereka. Bahkan tidak sedikit kata dan tindakan kami melukai orang-orang yang kami kasihi, suami istri, anak orang tua kami, bahkan kakak dan adik kami, saudara-saudara kami. Tuhan, ampunilah kami, ampuni dosa kami, sucikan kami, layakkan kami untuk beribadah bersama saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 9b sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9b sampai 10 tertulis demikian. Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara sekalian, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami pun bersyukur saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami, menolong kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu, kami mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan, fokus kami hanya tertuju kepadamu, dan jangan biarkan apapun mengalihkan perhatian kami dari Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, saat ini saya mengajak kita bersama membaca, merenungkan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-15 sampai 22 tertulis demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Maka ia bertanya kepada mereka, membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mengelola kekuasaan dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pernyataan yang menarik yang saya temukan ketika merenungkan tema maupun nas kita hari ini. Pernyataan itu berkata demikian: hubungan yang sehat dibentuk dari kejujuran, kepercayaan, dan rasa hormat. Hubungan yang sehat dibentuk dari kejujuran, kepercayaan, dan rasa hormat. Saudara, menarik sekali bagaimana kalimat ini mengajak kita untuk melihat dan mengevaluasi hubungan kita. Apakah hubungan kita, baik itu hubungan persahabatan, terlebih lagi hubungan keluarga, apakah hubungan kita adalah hubungan yang sehat. Dan kalimat ini mengatakan bahwa hubungan yang sehat paling tidak ada 3 hal. Yakni ada kejujuran, ada kepercayaan,
Dan yang ketiga, ada rasa hormat. Yang menarik adalah seorang dokter bernama Dr. Kevin Lehman. Ketika dia membahas tentang pernikahan, dia pun memberikan sebuah pernyataan yang menekankan tentang pentingnya rasa hormat. Dia berkata demikian, inti dari pernikahan adalah tentang rasa hormat terhadap orang lain dan rasa hormat satu sama lain. Inti dari pernikahan adalah tentang rasa hormat terhadap orang lain dan rasa hormat satu sama lain. Kembali, ketika kita bicara tentang pernikahan, bagaimana membangun pernikahan yang sehat, bagaimana menjalin hubungan yang sehat, yang baik, Kevin Lehman mengatakan bahwa rasa hormat adalah unsur yang tidak boleh hilang dalam kehidupan pernikahan. Dan saya percaya ini bukannya bicara tentang pernikahan. Relasi apapun yang kita jalin harus ada rasa hormat di dalamnya. Terlebih lagi dalam relasi keluarga. Bukan hanya bicara bagaimana suami harus menghormati istri, tetapi istri pun harus menghormati suaminya. Dalam hubungan keluarga pun, seringkali orang tua menuntut rasa hormat dari anaknya. Padahal orang tua pun harus menghormati anaknya. Dalam hubungan kakak beradik pun rasa hormat harus ada di situ. Bukan hanya yang tua menuntut adiknya untuk menghormati dia, tetapi dia pun harus menghormati adiknya yang lebih muda. Jadi saudara, rasa hormat adalah satu unsur yang sangat penting yang harus ada dalam kehidupan keluarga. Kalau kita menginginkan keluarga kita adalah menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat dalam relasinya. Namun dalam kenyataan, hal ini tidak mudah untuk diwujudkan. Seringkali justru rasa hormat itu hilang dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita merasa segala sesuatu sudah menjadi biasa. Sehingga tidak ada lagi satu dorongan untuk menunjukkan rasa hormat kepada anggota keluarga kita. Atau memperlakukan anggota keluarga kita dengan rasa hormat. Apalagi ketika dalam kehidupan keluarga yang ada justru tarik-menarik kepentingan. Yang ada justru tarik-menarik kekuasaan. Yang ada justru tarik-menarik otoritas. Masing-masing ingin menjadi yang paling utama. Yang menjadi sentral. Yang menggerakkan keluarga ke arah seperti yang dia inginkan. Berapa banyak karena karir yang lebih baik. Seorang istri kemudian menjadi lebih dominan. Kehilangan rasa hormat kepada suaminya. Yang secara karir tidak sebaik dirinya. Betapa sering orang tua tidak menghormati anaknya. Sehingga pada akhirnya anaknya pun terluka dan tidak lagi menghormati orang tuanya. Ataupun sebaliknya. Banyak anak karena berbagai macam nilai-nilai dunia mempengaruhi dirinya. Dia tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Atau memperlakukan orang tua dengan hormat. Betapa banyak dalam relasi kakak beradik pun rasa hormat mulai hilang. Yang adanya pertengkaran, permusuhan, kebencian, dan dendam. Oh saudara, sungguh dalam kehidupan keluarga saat ini, membangun rasa hormat dalam kehidupan bersama, bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, nasihat di dalam Alkitab menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Bagaimana Alkitab berulang kali mengingatkan kita, untuk saling menghormati satu sama lain. Misalnya dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-22 dan 25. Di sana Rasul Paulus berkata, hai istri, hormatilah suamimu. Tetapi pada saat yang sama, seorang suami dia dituntut untuk mengasihi istrinya. Dan ketika seorang suami mengasihi istrinya, maka dia pun akan menghormati istrinya dan memperlakukan istrinya sebagai wanita yang terhormat. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai keempat. Ketika Rasul Paulus mengingatkan anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Paulus pun juga mengingatkan orang tua untuk menghormati anak-anak mereka.
menghormati perasaan bahwa yang namanya anak punya perasaan. Sehingga orang tua tidak boleh memperlakukan anak dengan tidak terhormat, sehingga anak justru menjadi marah, hatinya dipenuhi oleh kebencian, oleh luka terhadap orang tuanya. Orang tua pun juga harus menghormati privasi anak-anaknya. Orang tua pun juga harus menghormati hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam kebenaran. Jadi menarik bagaimana Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya rasa hormat dalam kehidupan bersama satu dengan lain. Seorang suami harus menghormati istri dan seorang istri harus menghormati suami. Orang tua harus menghormati anak, demikian pula sebaliknya. Anak pun harus menghormati orang tuanya. Nah, yang menarik adalah ketika Paulus berkata, "Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu." Dalam bahasa aslinya kata hormat di sana menunjuk kepada memperlakukan orang lain atau memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai dari barang itu. Jadi misalnya nih, kalau kita punya barang mobil yang bagus, yang mahalnya luar biasa, saya percaya kita merawat mobil itu dengan sangat hati-hati. Tetapi ketika kita mungkin punya mobil yang harganya lebih murah, sangat murah bahkan, mungkin mobil bekas. Mungkin saya percaya kita akan merawat tidak sedetail, setelaten, sehati-hati ketika kita merawat mobil yang nilainya sangat mahal itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita punya mobil yang mahal, kita merawatnya dengan hati-hati. Karena apa? Value-nya bagi kita begitu tinggi. Sehingga kita tidak mau mobil itu terluka, mobil itu kemudian lecet, mobil itu kemudian rusak dan lain sebagainya. Nah, menarik bagaimana kata hormat ini juga diterapkan dalam hidupan relasi antar manusia. Bahwa Allah menghendaki agar kita memandang satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain sesuai dengan nilai hidupnya. Artinya, ketika kita berkata bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah, maka saya harus memperlakukan dia sebagai gambar dan rupa Allah. Saya tidak boleh melecehkan dia, saya tidak boleh menghina dia, saya tidak boleh menyakiti dia. Saya harus memperlakukan dia dengan rasa hormat. Karena itu menarik. Ketika Paulus berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Allah." Artinya bagaimana kita harus memperlakukan sesama kita sebagai gambar dan rupa Allah. Menghargai mereka dan menghormati mereka. Apalagi kalau kita berkata bahwa dia orang yang saya cintai. Ketika seorang suami berkata, "Istri wanita inilah wanita yang saya cintai," maka dia harus memperlakukan istrinya dengan baik, dengan penuh kasih, dengan rasa hormat. Sesuai dengan besarnya cinta kepada istrinya. Demikian pula sang istri. Ketika dia berkata, "Saya mencintai suami saya," maka itu berarti saya harus menghormati dia dan memperlakukan dia dengan penuh hormat. Demikian pula dalam relasi orang tua dan anak. Kalau orang tua berkata, "Anak ini anugerah Tuhan, saya mencintai anak saya," maka seharusnya orang tua menghormati hak-hak anak dan memperlakukan anak dengan penuh rasa hormat. Demikian pula ketika seorang anak berkata, "Orang tua saya anugerah dari Allah, wali, wakil Allah yang Allah tempatkan dalam kehidupan saya untuk mendidik saya," maka itu berarti saya pun harus menghormati orang tua saya. Jadi Allah mendorong kita untuk menghormati satu sama lain. Dan ini juga yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22. Khususnya perikop yang kita baca. Dan sudah menarik ini. Perikop yang kita baca memang tidak secara spesifik berbicara tentang relasi keluarga. Matius 22 ayat 15-22 berbicara tentang relasi kita sebagai warga negara maupun sebagai anak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib kamu berikan kepada Allah." Menarik, bagaimana dalam ayat berikutnya, khususnya ayat 37-40, di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Saudara, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Kedua, perikop ini seakan-akan ingin mendorong setiap kita, ketika kita menghormati Allah,
mengasihi Allah, maka saya harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Termasuk ketika saya menghormati dan mengasihi keluarga saya, maka saya pun harus memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Itu kewajiban saya. Ketika saya berkata, saya mengasihi Allah maupun saya mengasihi anggota keluarga saya. Karena itu dalam kehidupan bersama, kita harus menunjukkan kasih, mewujudkan kasih dengan rasa hormat satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat. Kalau kita sungguh mengasihi, kita tidak akan memperlakukan anggota keluarga kita sesuka hati. Yang sampai akhirnya justru melukai mereka, membuat mereka kecewa. Tetapi kita akan memperlakukan mereka sebagai karunia Allah dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Dan yang menarik, ketika Paulus berkata kepada anak-anak, hai anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan seterusnya. Di situ Paulus ingin mengatakan bahwa ketika rasa hormat yang dilandasi oleh cinta ada di dalam keluarga kita, maka kebahagiaan pun akan mewujud nyata dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu kalau saudara, bapak, ibu ingin bahagia bersama dengan keluarga, maka wujudkan kasih dengan rasa hormat satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat. Namun seringkali rasa hormat itu justru sirna. Kenapa sirna? Karena justru rasa hormat itu disalah mengerti. Ada salah mengerti ketika kita bicara tentang rasa hormat. Bagaimana kemudian orang justru memandang rasa hormat itu sebagai sama dengan rasa takut. Ini persepsi yang salah, saudara. Beberapa orang tua bercerita bagaimana anaknya tidak menghormati mereka, tidak memperlakukan mereka sebagai orang tua. Lalu apa yang dilakukan? Menghukum anaknya. Apa yang dilakukan? Memarahi mereka. Dengan harapan anaknya pada akhirnya akan menghormati orang tuanya. Padahal, ini yang menarik. Ketika seorang anak dihukum karena mereka dianggap kurang ajar, dianggap tidak menghormati orang tuanya, kelihatannya mereka tampaknya menghormati. Tetapi sesungguhnya mereka tunjukkan bukan rasa hormat, tetapi rasa takut. Mereka takut pada orang tuanya. Mereka takut menerima hukuman karena perilaku mereka yang tidak baik. Mereka takut. Karena itu mereka berlaku baik seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan rasa takut itu bukan rasa hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, salah persepsi yang seringkali terjadi adalah rasa hormat itu seringkali dipahami bahwa itu sesuatu yang bisa dituntut. Padahal rasa hormat adalah sesuatu yang diberikan. Berapa banyak di antara kita menuntut pasangan kita untuk menghormati kita? Berapa banyak di antara kita menuntut pasangan kita untuk memperlakukan kita dengan baik? Padahal kita sendiri tidak menunjukkan perilaku yang pantas untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kita tidak menunjukkan perilaku yang pantas untuk disebut sebagai pribadi yang layak untuk menerima hormat penghargaan dari orang lain. Tetapi kalau kita punya integritas, kalau kita punya kredibilitas, kalau kita menjadi suami atau istri yang baik, kalau kita menjadi orang tua yang baik, maka saya percaya dengan sendirinya rasa hormat itu akan diberikan kepada kita. Karena kita adalah pribadi yang pantas untuk menerima rasa hormat dari orang lain. Jadi sampai kapanpun kalau kita hanya menuntut orang lain, tapi tidak pernah menempa diri untuk menjadi pribadi yang terhormat, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan respek, rasa hormat dari orang lain. Karena itu untuk bisa menjadi pribadi, untuk bisa mewujudkan rasa hormat dalam kehidupan bersama, penting bagi kita untuk memulai bukan dari menuntut orang tetapi menuntut diri. Penting bagi kita untuk mulai menempa diri kita.
Pertama-tama dengan mengubah persepsi kita, mengubah cara pandang kita. Persepsi kita tentang orang lain, cara pandang kita tentang orang lain, termasuk juga persepsi kita tentang rasa hormat. Mari kita mulai belajar untuk menghargai pentingnya rasa hormat. Mari kita mulai memandang pasangan kita sebagai karunia Allah. Mari kita mulai memandang anak dan orang tua kita, saudara kita sebagai karunia dari Tuhan. Mari kita mulai memandang mereka sebagai gambar dan rupa Allah yang harus kita hormati, yang harus kita jagai, yang harus kita perlakukan dengan baik. Dan yang kedua, setelah mengubah persepsi, mulai untuk saling menghormati sama lain. Mulailah untuk memperlakukan pasangan kita dengan rasa hormat. Pertama-tama dari cara bicara kita. Mulai menjaga cara perkataan-perkataan kita agar perkataan kita tidak ada nada merendahkan. Tidak ada nada melecehkan. Tetapi justru perkataan kita membangun hidup pasangan kita. Membangun hidup orang tua kita. Membangun hidup anak-anak kita. Penting bagi kita untuk mulai menjaga perkataan kita. Tetapi bukan hanya perkataan, tetapi juga perilaku kita. Kalau kita sungguh mengasihi mereka, berperilakulah dengan baik. Perlakukan mereka dengan penuh kasih, perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat. Sebagai orang-orang yang benar-benar kita cintai dan kita sayangi. Dan yang ketiga, mari kita menempa diri kita agar menjadi pribadi yang punya integritas. Menempa diri agar menjadi pribadi yang punya kredibilitas. Menempa diri agar punya kapabilitas. Sehingga pada akhirnya orang akan memberikan rasa hormat kepada kita. Tanpa perlu kita tuntut, tanpa perlu kita minta. Jadilah pribadi yang terhormat, yang layak untuk mendapatkan hormat dari orang lain. Sebagai seorang suami, kepala keluarga, kalau saudara ingin dihormati, jadilah suami yang baik, yang pantas mendapatkan rasa hormat dari keluarga. Ketika seorang istri ingin dihormati suaminya, jadilah istri yang baik. Ketika orang tua ingin mendapatkan rasa hormat dari anak-anak, jadilah orang tua yang terbaik. Demikian pula ketika anak-anak ingin mendapatkan rasa hormat dari orang tuanya, jadilah anak-anak yang terbaik, yang pantas mendapatkan rasa hormat itu. Tempa diri kita, tempa perilaku kita, tempa integritas kita, kredibilitas kita, seluruh aspek kehidupan kita. Dan ketika kita menumbuhkan rasa hormat, maka mari kita belajar menghormati dengan hati tulus. Bukan karena ingin dihormati, tetapi karena saya mengasihi, saya menghormati mereka dan itu cukup. Ketika kita melakukan dengan hati yang tulus, maka sungguh nilai itu akan tumbuh dalam kehidupan kita bersama. Kita akan saling menghormati satu dengan lain. Dan pada akhirnya kebahagiaan menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Aku panggil
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama pada saat ini. Yang mengingatkan kami untuk kembali menghargai keluarga kami. Memandang keluarga kami sebagai karunia Allah dalam kehidupan kami, dan memperlakukan keluarga kami dengan baik, dilandasi oleh cinta kasih dengan penuh rasa hormat. Sehingga rasa hormat itu ada dalam kehidupan bersama, dan kami sungguh boleh merasa dihargai satu sama lain, dan kebahagiaan mewujud nyata dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, tolonglah kami. Kalau selama ini kami belum menghormati suami atau istri kami, orang tua atau anak-anak kami, kakak, adik kami, saudara kami, Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk menghormati mereka. Belajar untuk memperlakukan mereka dengan baik sebagai wujud cinta kasih kami kepada mereka. Dan biarlah kebahagiaan itu Tuhan karuniakan dalam kehidupan keluarga kami. Berkati juga ya Tuhan untuk pekerjaan kami. Situasi saat ini begitu sulit, tetapi kami percaya berkat Allah selalu akan dicurahkan dalam kehidupan pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan usaha dan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, berkenan Tuhan yang memberkati, memberikan karunia melimpah dalam usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga ya Tuhan untuk studi anak-anak kami, maupun juga kami yang duduk di bangku kuliah. Ada banyak sekali kesulitan, keterbatasan, sehingga proses studi tidak berjalan dengan optimal. Tetapi Tuhan berkenan Tuhan tetap menolong, memampukan kami. Meski mungkin proses studi pembelajaran tidak berjalan secara optimal, tetapi biarlah kami boleh mendapatkan bekal, pengalaman yang cukup, wawasan untuk membangun masa depan kami. Berkati juga Tuhan untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah memulihkan, sehingga di tengah segala sakit penyakit,
mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa juga untuk gereja Tuhan. Biar Tuhan terus memimpin menolong kami semua gereja-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kasih karunia Allah senantiasa memampukan kami untuk terus berkarya di tengah dunia ini. Dan terkhusus berkati gereja GKI Kutisari. Tuhan terus pimpin dan sertai dan pakai gereja-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Tolonglah bangsa Indonesia, pulihkan Indonesia, nyatakan kasih-Mu bagi Indonesia. Berkati para pimpinan bangsa ini, agar boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik demi kesejahteraan, demi terciptanya kedamaian di bumi pertiwi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami, dan setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau dengan men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat pula memasukkan ke kotak persembahan di depan gedung gereja atau menyimpannya terlebih dahulu dan memberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Mazmur 96 ayat yang ke-8 mendasari kita memberikan persembahan pada kesempatan hari ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.
bila pada kesempatan hari ini kami boleh membawa persembahan kepadamu. Kami sadar bahwa semua itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami memberikannya kembali kepadamu dalam bentuk persembahan, Tuhan mendapati hati kami adalah hati yang benar-benar bersyukur dan ingin menyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini sehingga boleh layak dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang mengasihi saudara, Allah yang menjadi kepala dalam kehidupan keluarga saudara, Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kebaikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.